يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita bersama untuk berkumpul di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna dan tujuan membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak akan pernah sama duduk di tempat yang lainnya. Bahkan tidak akan pernah sama duduk di masjid-masjid yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat bisa datang ke kota Madinah, duduk di dalam Masjid Rasulullah, maka itu merupakan karunia yang luar biasa dari Rabbul Izzati wal Jalalah yang semestinya kita memanfaatkan nikmat tersebut dalam rangka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang akan memberikan manfaat kepada kita bersama, terutama dikala duduknya kita di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bagian daripada taman di antara taman-taman surga. Sehingga bagi kita yang ada di kota Madinah, Allah kumpulkan dua taman surga, dua raudhah yang ada pada diri kita. Yang pertama raudhah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Itu raudhah yang pertama yang tidak dimiliki kecuali oleh kota Madinah. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah ke sana. Para sahabat bertanya kepada baginda Nabi yang mulia, karena yang mereka tahu adalah taman surga itu adalah raudhah yang disebutkan batasannya oleh Rasulullah SAW. Sehingga dikala Nabi menyebutkan taman surga yang kedua atau di hadis yang lainnya, maka mereka bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa pula taman surga yang kedua ya Rasulullah? Kami tidak tahu. Yang kami tahu taman surga ada taman surga yang disebutkan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan hilaqah az-zikir, atau di dalam riwayat yang lain majalisuz zikir, halaqah, perkumpulan yang di sana dibacakan ayat-ayat Al-Quran, yang dibacakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena zikir yang paling mulia adalah ayat-ayat Allah, dan zikir yang paling indah adalah hadis-hadis Rasulullah SAW, dan itu pun disebut dengan taman surga. Sehingga bagi kita yang berada di kota Madinah, di dalam Masjid Rasulullah SAW ada dua taman surga yang jangan pernah kita lewatkan begitu saja. Kita ingin mengambilnya karena tidak ada sesuatu yang dikaitkan dengan surga kecuali itu merupakan di antara cara Allah menghadiahkan kepada hambanya surga yang sebenarnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, jika kita berada di Masjid Rasulullah SAW, banyak faedah yang bisa kita ambil, dan salah satunya adalah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang dengannya bertambah keimanan kepada Allah dan bertambah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah SAW. Rasulullah SAW yang wajib bagi umatnya untuk mencintai melebihi dari segala-galanya. Mencintai Nabi SAW merupakan kebahagiaan yang luar biasa, karena cinta kepada Nabi SAW akan memberikan kepada kita akhir yang indah. Cinta kepada Nabi SAW akan melahirkan bagaimana bisa dikumpulkan dengan Rasulullah SAW.
Di dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, ada salah seorang sahabat yang dia dikala selalu bersama Nabi SAW, karena dikala bersama Nabi, mereka seolah-olah bertambah keimanannya kepada Allah. Karena Nabi selalu mengingatkan para sahabatnya dengan ayat-ayat Al-Quran, atau dengan bagaimana nanti di surga, atau bagaimana di neraka, sehingga mereka merasakan bagaimana kuatnya iman yang ada pada diri mereka. Namun dikala mereka pulang, bergabung dengan keluarganya, bermain dengan anak-anaknya, seolah-olah mereka merasa keimanan mereka sudah mulai berkurang. Bersama Nabi SAW, mereka semangat. Dikala mereka pulang ke rumahnya, mereka kurang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dirasakan oleh sahabat ini. Kemudian dia tidak bisa, dan dia mengatakan kepada keluarganya, kalau seandainya kita meninggal, kalau Nabi meninggal, Nabi sudah pasti diberikan kedudukan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla, maqaman mahmuda. Karena memang surga itu tidak dibukakan kecuali kepada Nabi kita yang pertama. Artinya Nabi diberikan kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat sana. Sehingga sahabat ini menyebutkan, kalau Nabi yang wafat, maka pasti diberikan kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau kita yang wafat, ini kata sahabat Nabi SAW, kalau kita yang wafat, kita belum tentu masuk ke dalam surga. Ini sahabat yang menyebutkan demikian. Artinya kalimat ini adalah kalimat ketawaduan, karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengatakan kamu di surga, kamu di neraka. Dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang muslim untuk dirinya, mereka harus selalu menuduh dirinya. Artinya apa ikhwatul Islam? Mereka mengatakan, bisa jadi ibadahku tidak diterima oleh Allah. Ya Allah, terimalah ibadahku. Jangan dulu berbaik sangka terhadap diri pribadi. Artinya kita tidak tahu apakah kita dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke tempat yang lainnya. Sehingga dengan kita berburuk sangka terhadap diri pribadi, dengan itulah kita akan beribadah kepada Allah. Karena selalu kita menyebutkan di dalam ibadah ada al-khawf, ada ar-raja, ada berharap dan ada takut. Kalau untuk pribadi maka kita dahulukan rasa takutnya, sehingga kita selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ini menyebutkan, kalau kita yang wafat, tidak ada jaminan kalau kita masuk surga. Ini sahabat berbicara tentang dirinya. Kalau kita berbicara tentang sahabat, maka kita semua mengatakan mereka adalah penduduk surga. Tapi kalau para sahabat yang berbicara tentang dirinya, itu biasa, sebagaimana manusia biasa. Kemudian di ikhwatul Islam, sahabat ini mengatakan, kalau kita yang masuk, kalau kita yang wafat, kita belum tentu masuk ke dalam surga. Kalaupun kita masuk surga, maka derajat kita tidak akan sama dengan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu kata sahabat ini. Ungkapan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa jawabannya, karena memang belum diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah beberapa saat lamanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat yang sangat indah. Wa man yuti'illaha war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka Allah akan kumpulkan mereka bersama para nabi, bersama para as-siddiqin. As-siddiqin ini disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah ulama, para syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah teman yang paling baik yang dijadikan sebagai teman. Artinya ikhwatul Islam, ayat ini menceritakan bahwasanya umat Nabi SAW ada harapan bagi mereka untuk berkumpul dengan Nabi SAW di dalam surga. Dengan syarat barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka ada harapan bagi mereka berkumpul dengan Nabi SAW. Artinya ikhwatul Islam, kita jangan menganggap bahwa Nabi SAW diberikan kedudukan yang mulia, kemudian umat Nabi tidak mungkin berkumpul bersama Nabi SAW. Tidak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Dikala ayat ini diturunkan, maka Nabi memanggil temannya atau sahabatnya yang tadi mengatakan, kalau Nabi wafat begini, kalau kami wafat begini, maka Nabi sebutkan ayat ini. Ketika Nabi sebutkan ayat ini, ikhwatul Islam, itu merupakan kabar gembira bagi sahabat Nabi dan juga bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata harapan mereka dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada, dengan syarat wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Disitulah kita melatih diri, melatih jiwa bagaimana mentaati Allah dan mentaati Rasulnya.
Karena dikala kita taat kepada Rasulullah SAW, maka sejatinya kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada Rasulullah itu bukan perkara yang mudah, ikhwatul Islam. Kita merasa dalam kehidupan masih banyak hal-hal yang Nabi perintahkan belum sanggup bagi kita melakukannya. Kita merasa banyak hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW belum sanggup bagi kita meninggalkannya. Banyak sekali. Tapi walaupun demikian keadaannya, maka kita tetap berusaha untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kita cinta kepada baginda Nabi yang mulia, karena harapan kita bersama dengan mencintai Rasulullah SAW, maka Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah di dalam surganya. Sehingga di antara salah satu kewajiban yang tidak pernah boleh bagi kita untuk melalaikannya adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Tujuan dan harapannya adalah bagaimana Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Karena memang di antara salah satu ibadah yang bisa mendekatkan diri kita dengan Nabi yang mulia SAW adalah memperbanyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga jangan pernah kita bosan di ikhwatul Islam. Mereka yang mengucapkan salawat kepada Nabi SAW, maka itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Harapan mereka berkumpul dengan Nabi yang mulia, berjumpa dengan Nabi. Karena Nabi sendiri yang menyebutkan, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salata. Makanya ikhwatul Islam, sebelum kita memasuki pelajaran kita ini, maka kita menyebutkan sedikit kisah yang melanda sahabat kami. Ada teman kami yang kuliah di sini, kuliah di Madinah. Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepadanya seorang putri yang sangat cantik, alhamdulillah. Kemudian qaddarallah, dikala putrinya berumur 3 tahun, karena memang biasanya anak-anak yang lahir di sini, maka tempat bermain yang paling bagus adalah masjid Rasulullah SAW. Makanya bisa kita perhatikan di luar, terutama di malam liburan, anak-anak bermain ke sana ke sini, karena memang ditanamkan kepada mereka cinta kepada masjid, terutama masjid Rasulullah SAW, sambil menerangkan kepada mereka bahwa di sana ada Rasulullah SAW. Sehingga sebahagian anak-anak yang lahir di sini, mereka dikenalkan dengan Masjid Nabawi, mereka dikenalkan dengan Rasulullah SAW, dan itu merupakan sebuah kebahagiaan. Kemudian di ikhwatul Islam, anak ini yang tadi berumur 3 tahun, qaddarallah, dia sakit. Dikala dia sakit, sakitnya berat. Sakitnya kalau bahasa kita adalah sakit yang biasa melanda anak-anak kaum muslimin, atau melanda anak-anak yang pada umumnya itu sakit yang kita kenal dengan sakit kanser atau leukemia. Kemudian dia berobat. Kemudian tentunya siapa yang tidak sedih? Keluarganya sedih. Kemudian akhirnya dia meninggal dan dikuburkan di Baqi' sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmatinya dan juga memberikan ketabahan dan kesabaran kepada orang tuanya. Kejadiannya belum beberapa lama ini. Kemudian ikhwatul Islam, sebelum dia meninggal ada cerita yang sangat indah. Anaknya ini karena biasa bermain di Masjid Nabawi, biasa mungkin berkunjung ke perkuburan Nabi atau diperkenalkan kepadanya perkuburan Nabi SAW, sehingga tertanam di dalam jiwanya berselawat kepada Rasulullah SAW, kemudian rindu kepada Nabi SAW. Sebelum dia meninggal, dia meminta kepada orang tuanya, wahai Umi, wahai Mama, bahasanya lah, aku ingin berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Aku ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Bahasa anak yang berumur 3 tahun. Aku ingin berjumpa dengan Nabi. Artinya ingin bermain di masjid Rasulullah SAW atau berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Ibunya mengajarkan kepadanya selawat kepada Nabi SAW. Ternyata itu merupakan bahasa, karena dia bermimpi. Dia bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Itu ternyata bahasa dari Nabi atau bahasa dari dirinya, bahwa dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berjumpa dengan Nabi SAW di dalam mimpinya, dan memang kejadian setelah beberapa waktu setelah dia mengatakan kalimat ini kepada orang tuanya, dia pun dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bukan kejadian yang pertama, ikhwatul Islam. Bahkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sebelum dia wafat, dia juga bermimpi dengan Nabi SAW. Apa kata Nabi? Aftir indana, ayo kita berbuka wahai Utsman. Karena memang dikala Utsman meninggal, dia sedang dalam keadaan berpuasa. Kemudian dia mimpi di malam harinya berbuka dengan Nabi SAW. Artinya apa? Dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di antara salah satu yang biasa dilakukan adalah dengan mengucapkan selawat kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang mudah namun banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man nasiya salata alayya. Barang siapa yang lupa, yang lalai
yang tidak mau tahu, yang kadang dia melewatkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari tanpa ada salawat kepada Nabi SAW. Man nasiya salata alayya, barang siapa yang lupa, yang lalai bersalawat kepadaku, kata Nabi SAW, maka dia akan salah di dalam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya barang siapa yang merutinkan salawat, dengan itu pula lah Allah mudahkan baginya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhir daripada cerita Nabi dalam kehidupan dunia, yang mana setelahnya Nabi akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di hari Senin. Dan hari Senin ini para ulama mereka berbeda. Hari Seninnya para ulama mereka semuanya sepakat, karena hari Senin adalah hari bersejarah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin adalah hari Nabi dilahirkan, dan itu merupakan ijma' para ulama. Kenapa para ulama ijma'? Karena Nabi sendiri yang menyebutkan, dikala Nabi berpuasa di hari Senin, maka Nabi ditanya, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika yaumun ulidtu fi. Hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Kalau ada di antara kita yang bangga dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berpuasalah setiap hari Senin. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga dengan kelahirannya. Itu yang semestinya dilakukan oleh kaum muslimin. Hari Senin adalah hari di mana Allah mengutus Nabi menjadi seorang nabi. Kita tahu bagaimana Nabi dikala bertakhannus di sebuah bukit yang kita kenal dengan Gharu Hira, Bukit Hira. Kemudian datang Jibril ke sana. Hari itu adalah hari Senin. Kemudian hari Senin jugalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi kita yang mulia untuk selama-lamanya. Jadi hari Senin itu adalah hari yang bersejarah bagi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, para ulama mereka berbeda. Hari Senin ini tanggalnya tanggal berapa? Kebanyakan para ulama, bahkan jumhur para ulama, mereka menyebutkan hari Senin itu adalah tanggal 12. Hampir kata sepakat para ulama menyebutkan hari Senin wafatnya Nabi 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal adalah tanggal di mana Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang agak sedikit atau ada sedikit perbedaan dari kalangan para ulama, perbedaan tipis. Ada yang menyebutkan tanggal atau hari Senin ini ada tanggal 11 atau tanggal 11 Rabiul Awal. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, kebanyakan para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bahwa tanggal 12 Rabiul Awal merupakan hari di mana kita berpisah dengan Nabi untuk selama-lamanya. Dan para ulama juga mereka berbeda, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Bidayah. Hari Senin ini kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal? Karena semuanya sepakat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di waktu duha. Namun di waktu duha itu kita tahu, waktu duha itu waktu yang panjang. Waktu duha itu mulai dari syuruk, itu disebut dengan waktu duha. Makanya apabila ada di antara kita yang ingin sholat duha, awal waktunya ketika matahari terbit, kemudian kita menunggu kurang lebih 10 menit, maka itu adalah awal waktu duha. Akhir waktu duha itu kurang lebih 15 sampai 20 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Itu semua disebut dengan waktu duha. Nah, para ulama mereka menyebutkan Nabi meninggal di waktu duha. Namun permasalahannya, waktu duha yang mana? Apakah waktu duha yang awal atau waktu duha yang akhir? Hanya saja Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Nabi SAW meninggal di waktu duha yang akhir. Berarti kurang lebih Nabi meninggal jam 10.30 atau jam 11, karena ini merupakan waktu duha yang akhir. Di waktu itulah Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena kemarin kita menyebutkan, dikala para sahabat Nabi SAW sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian Nabi membuka tirai rumahnya. Sudah lama Nabi SAW tidak melihat para sahabatnya. Kemudian di pagi Seninnya Nabi membuka tirai rumahnya. Nabi tersenyum melihat sahabat melakukan sholat berjamaah. Kemudian Nabi memberikan isyarat kepada mereka, sempurnakan sholat kalian. Aku hanya sekedar ingin memberikan, atau aku hanya sekedar ingin melihat kalian. Seolah-olah itulah bahasa Nabi SAW. Nabi memberikan isyarat dengan tangannya, sempurnakan sholat kalian. Artinya jangan tunggu diriku, aku tidak akan sholat bersama kalian.
Karena memang Nabi pada waktu itu tidak lagi bisa salat bersama para sahabatnya. 17 kali salat Nabi SAW tidak bisa salat menjadi imam bagi para sahabatnya, yang digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mulai di hari Jumat, malam Kamis salat Isya. Kemudian hari Jumat 5 waktu salat. Kemudian hari Sabtu tambah lagi 5 waktu salat. Kemudian hari Ahad tambah lagi 5 waktu salat. Kemudian ditambah pagi Seninnya. Berarti 17 waktu salat ini Nabi SAW tidak bisa menjadi imam bagi para sahabatnya. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi SAW melihat para sahabatnya mereka salat berjamaah, ada harapan bagi para sahabat Nabi. Mereka berharap Nabi SAW kembali berkumpul, kembali menjadi imam, kembali mendengarkan tausiah, mau'izah, mendengarkan khutbah dan ceramah baginda Nabi yang mulia SAW. Kemudian setelahnya Nabi SAW menutup tirai rumahnya. Kemudian setelah Nabi SAW menutup tirai rumahnya, maka disitulah Nabi SAW juga memberikan nasihat yang indah, wasiat yang utama kepada umatnya. Karena memang tidak ada para nabi dan para rasul yang meninggal kecuali mereka diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya diberikan pilihan? Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada mereka, karena kematian tidak satu pun yang tahu di mana mereka meninggal, kapan mereka meninggal, bagaimana mereka meninggal, itu semua rahasia ilahi. Namun Allah Subhanahu wa taala membuka sedikit rahasianya kepada para nabi, dan salah satunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dikala Allah berikan pilihan kepada Nabi, Nabi memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hanya Nabi, semua para nabi dikala diberikan pilihan, mereka akan memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka ingin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, salah satunya Nabi menyebutkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan ada satupun di antara kalian yang wafat, yang meninggal. Artinya, karena dikala kita wafat, kita sadar, terutama kebanyakan secara umum manusia dikala mereka akan wafat, mungkin mereka ada di antara mereka yang sakit. Ada yang sakitnya 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 tahun. Kadang-kadang ikhwatul Islam, seorang muslim dikala mereka sakit saja, mereka kadang-kadang ingin menyampaikan pesan-pesan kepada keluarganya. Begitu juga dikala mereka hendak meninggal. Makanya Nabi menyebutkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan ada di antara kalian yang wafat, atau apabila ada di antara kalian yang merasa dirinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ada satupun di antara kalian yang wafat kecuali mereka wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikala wafat di ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan sedikit tabir. Apa tabir yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Malaikat yang akan mencabut nyawa, atau yang lebih kita kenal dengan malaikat maut. Malaikat yang mencabut nyawa itu banyak sekali ikhwatul Islam. Sebagian para ulama menyebutkan dengan kalimat Israel. Hanya saja lafaz ini, kalimat ini atau hadis ini secara hukum sanad, kalau kita membahas tentang sanad, itu ada kelemahan di sana. Dan para ulama yang sepakat menyebutkan malaikatul maut, yang menyebutkan dengan malaikat maut, karena itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Artinya ikhwatul Islam, malaikat maut ini bukan satu, banyak. Dan di antara salah satunya, apabila ada seseorang yang meninggal, dibukakan sedikit tabir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang bisa jadi melihat malaikat tersebut. Nah, dikala mereka melihatnya, itu tergantung kepada amalannya. Kalau seandainya mereka adalah orang yang baik, mereka akan tersenyum. Makanya Abu Hurairah, kita selalu menceritakan tentang Abu Hurairah, dikala disebutkan kepadanya tentang kematian, apa katanya? Ahlan bil maut. Selamat datang wahai kematian. Kenapa dia berani mengucapkan yang demikian? Karena dia tahu dia adalah sahabat Nabi. Dia orang yang berkhidmat kepada agama. Dia banyak ibadahnya. Dia melakukan kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini ikhwatul Islam, sebelum Allah hadirkan kebaikan tersebut dalam alam barzakh, Allah pun akan hadirkan kebaikan ini dalam kehidupan dunia. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Kita tahu kebaikan kita ini kalau di alam barzakh akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk manusia. Dikala seseorang dikuburkan, kemudian ada orang
yang akan datang kepadanya. Maka kita bertanya, kamu siapa? Maka orang ini mengatakan, akulah amalanmu. Kalau seandainya amalan kita bagus, amalan kita baik, dia datang dalam bentuk laki-laki yang indah, laki-laki yang rupawan, yang penuh dengan wewangian. Maka kita pun akan tenang, nyaman di dalam alam barzakh tersebut. Dan itu adalah amalan kita. Amalan kita ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang manusia atau menjadi seseorang yang akan menemani kita dalam alam barzakh. Namun sebaliknya, kalau seandainya amalan kita buruk, banyak zalimnya, banyak menzalimi orang lain, banyak memakan harta riba, memakan harta haram, hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada yang menemani kita, namun dalam bentuk rupa yang buruk, busuk, dan kita tidak akan bisa tahan berlama-lama dengannya. Namun dia tetap akan bersama kita. Siapa dia? Itulah amalan kita. Amalan ini akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Dan amalan ini akan didatangkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Orang yang baik ikhwatal Islam, maka tentunya mereka akan tahan berlama-lama dengan amalannya. Amalannya diberikan oleh Allah dalam bentuk yang sangat indah, yang akan menemani dirinya sampai terjadi hari kiamat. Namun mereka yang buruk amalannya, dalam bentuk rupanya buruk, baunya busuk, dan yang semisalnya. Kemudian amalan kita ini juga ikhwatul Islam, sebelum dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikala kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan datang. Salat yang selama ini kita lakukan datang di bagian kanan atau dari arah kanan. Zakat yang kita berikan datang dari arah kiri. Baktinya kita kepada orang tua, berbuat baiknya kita kepada sesama datang dari arah bawah semuanya. Kemudian dikala amalan-amalan kita ini datang, dikala di akhir atau dikala kita akan diwafatkan, maka kita melihat ke kanan ada amalan, melihat ke kiri juga ada amalan, melihat ke atas juga ada amalan, melihat ke bawah juga ada amalan. Di saat itulah seorang hamba akan bahagia. Dikala dia bahagia, maka dalam keadaan bahagia itulah Allah Subhanahu wa taala panggil dirinya. Maka itulah makna daripada sabda baginda Nabi yang mulia, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan ada di antara kalian yang wafat kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Artinya ikhwatul Islam, di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan suka berjumpa dengannya. Siapa di antara kita yang ingin suka berjumpa dengan Allah? Secara tabiat tidak ada. Artinya barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, barang siapa yang ingin wafat, wafat itu sesuatu yang ditakuti oleh semua manusia. Dan itu ada tabiat. Tabiat manusia takut kepada kematian biasa. Tapi dikala Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepadanya amalan-amalan kebaikan dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari atas, maka dia bahagia. Dikala dia bahagia, dia pun ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat bahagia itulah malaikat datang mencabut nyawanya. Makanya tidak jarang kita lihat sebahagian saudara kita kaum muslimin, mereka wafat dalam keadaan tersenyum, mereka wafat dalam keadaan bahagia. Bisa jadi karena amalan-amalannya yang memberikan kabar gembira kepadanya sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, itulah pesan Nabi SAW kepada kita bersama. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan ada di antara kalian yang wafat berbaik kecuali berbaik sangka dulu kepada Allah. Bagaimana supaya kita berbaik sangka kepada Allah? Makanya kaidah yang selalu kami sebutkan di dalam ibadah, harus ada dua yang selalu kita hadirkan. Rasa berharap, rasa takut, atau yang lebih dikenal dengan syarat diterimanya amal. Di antara bentuk atau di antara syaratnya diterima amal atau rukunnya amalan, rukunnya ibadah, ada harap, ada takut. Tidak ada ibadah yang dilakukan kemudian tidak ada dua sifat ini, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beribadah, semuanya kita beribadah kepada Allah, harus ada rasa harapnya. Harap kepada siapa? Harap kepada Allah agar ibadah kita diterima. Kemudian harus ada rasa takutnya. Takut kepada siapa? Takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ini harus selalu kita hadirkan. Ini rukun ibadah. Nah, bagaimana konsepnya? Kapan kita mendahulukan harapan? Kapan kita mendahulukan rasa takut? Dikala kita berada di dalam nikmat yang diberikan oleh Allah, kita sehat, ada kesempatan, ada nikmat, maka di waktu itu kita harus mendahulukan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang ini misalnya, Allah berikan kepada kita nikmat, uang ada, kesehatan ada, kesempatan ada, maka yang harus kita dahulukan adalah rasa takutnya.
Karena apabila seseorang diberikan nikmat oleh Allah, di saat itulah mereka mudah tergelincir dan digelincirkan oleh musuh-musuhnya. Maka yang harus mereka dahulukan adalah rasa takut. Misalnya Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan, kita takut kepada Allah. Kalau seandainya kesehatan ini kita manfaatkan ke dalam rangka yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kepada kita harta, Allah titipkan harta kepada kita, kita takut kepada Allah. Jangan-jangan harta kita ini yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka, kita takut. Makanya dikala Allah berikan nikmat, kita dahulukan rasa takut. Tapi dikala kita ingin wafat, kita dahulukan rasa berharap. Dikala kita tidak lagi bisa beribadah, dikala kita sudah terbaring di atas kasur, tidak lagi bisa melakukan hal-hal yang akan banyak memberikan manfaat, maka di saat itulah kita harus mendahulukan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan ada di antara kalian yang wafat kecuali harus berbaik sangka kepada Allah. Artinya ikhwatul Islam, karena Allah akan berada di dalam prasangkaan hambanya. Dikala kita sudah meninggal, maka disitulah kita berbaik sangka kepada Allah. Kita ingat bagaimana kemuliaan Allah, kita ingat bagaimana kasih sayang Allah. Dengan kita ingat yang demikian, kita akan selalu mengucapkan Allahumma firli, Allahumma firli, Allahumma arhamni. Kita mengucapkan kalimat-kalimat yang mana dengan kalimat tersebut mudah bagi Allah untuk mengampunkan dosa kita bersama. Makanya ikhwatul Islam, ada sebuah kejadian yang semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Ada salah seorang yang mungkin sebahagian kita tahu, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tahu kita Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi? Al-Hajjaj ini dulunya adalah seorang guru ngaji yang berada di daerah Taif atau Bani Saqif, makanya Al-Thaqafi. Dan kemudian akhirnya dia menjadi orang yang bengis. Dia itu pertamanya adalah guru, hafiz Quran, dia lancar Qurannya. Dan dia mengajarkan anak-anak kaum muslimin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya dia menjadi orang yang zalim, yang kejam. Dialah yang pertama kali memukul bangunan Ka'bah dengan menjanik. Menjanik itu artinya, kalau bahasa kita, ketapel yang besar. Kalau dulu orang menggunakan yang demikian, ada ketapel yang besar diisi batu kemudian dilemparkan. Dialah yang pertama kali melakukan yang demikian di Ka'bah Al-Musyarrafah. Saking kejamnya. Dia juga yang membunuh cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia membunuh manusia yang bersalah dan yang tidak bersalah, semuanya habis. Ratusan ribu orang yang wafat di tangannya. Kejam sekali. Para ulama, terutama orang yang menulis kitab tentang biografi orang-orang terdahulu, salah satunya adalah Imam Az-Zahabi dan kitabnya Siyar A'lamun Nubala. Dikala bercerita tentang Hajjaj Al-Thaqafi ini, Hajjaj bin Yusuf, dia orang yang paling kejam. Orang dikala dibunuh di zamannya, orang itu tidak tahu kenapa dia dibunuh. Coba bayangkan, saking kejamnya dia. Namun sebahagian ahli sejarah mereka menyebutkan, dan semua orang melaknatnya, dengan kekejamannya, dan wajar orang melaknatnya. Banyak orang yang meninggal di tangannya. Kemudian sebelum dia meninggal, dia sakit. Kemudian dia agak sedikit lumpuh karena dia orang yang zalim, orang yang kejam. Kemudian ikhwatul Islam, namun di akhir kehidupannya ada kata-kata yang menyebutkan, ya Allah, sesungguhnya orang-orang mengatakan diriku kejam. Memang dia adalah orang yang kejam, tapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mengatakan diriku kejam, tapi aku tahu Engkau adalah zat yang akan mengampunkan dosa-dosa hambamu. Padahal begitu besar dosanya. Kita tahu bagaimana dosa orang membunuh satu orang, dua orang. Dia membunuh ratusan ribu orang. Bukan satu orang, bukan dua orang. Banyak yang dia bunuh. Tapi juga tetap ada harapan di akhir dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, kalau demikian keadaannya, kesalahannya, kita yang mungkin kesalahan kita tidak seberat apa yang dia lakukan. Iya, mungkin semua kita melakukan kesalahan, iya. Tapi kesalahan yang kita lakukan, kita bisa mengukurnya. Mungkin kita menzalimi orang lain, tetangga kita, atau kita mengambil hak orang lain, atau kita menceritakan orang lain. Kita tahu akan kesalahan yang kita lakukan. Maka di saat itulah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku melakukan ini, aku melakukan kesalahan itu. Dan aku tahu Engkau adalah Zat Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghaffar Al-Karim Al-Mannan. Kita sebutkan semuanya. Itulah namanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengatakan, ya Allah, aku sadar Engkau tidak akan ampunkan dosaku. Jangan pernah mengatakan yang demikian. Dikala kita diwafatkan atau akan diwafatkan oleh Allah, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang mana kalimat tersebut kalimat yang akan bisa membuka pintu rahmat bagi kita bersama.
Ucapkanlah, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun, ampunkan semua dosaku. Walaupun kita tahu kita banyak dosanya, kita banyak kesalahannya, namun berbaik sangkalah kepada Allah. Karena bisa jadi dengan kita berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, dengan itulah Allah wafatkan kita dalam keadaan yang terindah. Walaupun manusia menghina kita, tapi kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang terindah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penting. Ada sebuah kisah yang selalu kita sebutkan di ikhwatul Islam, dan semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Ada salah seorang yang berasal dari Maghrib, ini zaman-zaman terdahulu. Dia bermimpi bertemu dengan salah seorang Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan ini tinggal di daerah Mekah Al-Mukarramah. Kemudian malam pertama dia bermimpi. Kemudian dikala dia bermimpi, dia menganggap itu adalah bunga tidur. Kemudian di malam kedua, juga kembali bermimpi dengan mimpi yang sama. Namanya juga nama yang sama. Dia juga masih menganggap, masih ragu-ragu. Malam berikutnya dia kembali bermimpi. Mimpinya mimpi yang sangat indah. Wahai Fulan, carilah Fulan bin Fulan. Orang yang bermimpi ini berasal dari daerah yang jauh, dari Maroko, dari Maghrib. Wahai Fulan, carilah yang namanya Fulan bin Fulan, kabarkan kepadanya kalau dia itu adalah seorang penduduk surga. Kemudian orang ini heran, siapa sih Fulan bin Fulan ini? Maka akhirnya dicarilah, dia terbang dari daerahnya atau dia berjalan bersafar dari daerahnya ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian sesampainya di Mekah Al-Mukarramah, dia melaksanakan ibadah umrah. Kemudian setelah melakukan ibadah ini, maka dia mencari Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan yang dia cari ini, tidak ada satupun orang yang kenal. Kemudian akhirnya sampailah di sebuah desa. Kemudian ditanya, apakah ada Fulan bin Fulan di sini? Maka orang desa tersebut mengatakan, ada. Namun dia adalah orang yang, kenapa kamu mencari dia? Dia itu adalah orang yang seperti ini, disebutkan semua kesalahannya. Karena memang dia adalah orang yang tidak ada andil di dalam daerahnya. Orang yang dianggap remeh, adanya dia sama dengan tidak adanya dia. Itulah bahasanya. Wujuduhu ka'adamihi, adanya dia sama dengan tidak ada. Orang tidak menganggap dirinya. Namun dia tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan ibadah, walaupun orang menghinanya, dia tetap beribadah kepada Allah. Kemudian akhirnya orang ini berjumpa dengan orang yang tadi dicari, yang dianggap remeh oleh manusia. Yang manusia mengatakan lebih banyak dosanya, lebih banyak maksiatnya, lebih banyak perbuatan jahatnya daripada kebaikannya. Namun kita tidak tahu siapa yang paling baik di antara kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Mimpi ini disebutkan kepadanya sehingga dia menangis. Kemudian dia kala menangis, dia pun akhirnya mereka berdua salat di Masjidil Haram yang ada di Mekah. Sudah lama dia tidak salat di Masjidil Haram yang ada di Mekah, padahal dia berasal dari Mekah tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia salat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, rakaat yang keempat, dikala dia sujud, dia tidak lagi bangkit untuk selama-lamanya. Allah berikan hadiah yang terindah kepada dirinya karena dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun banyak orang yang menghina dirinya. Artinya apa ikhwatul Islam? Berbaik sangka itu merupakan di antara sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kita berbaik sangka kepada Allah. Di samping itu juga kita harus melakukan amalan-amalan, berusaha melakukan amalan-amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita melakukan kesalahan, semua kita memiliki dosa. Tapi ingatlah, di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang sangat indah, bahwa Allah akan membentangkan tangannya di malam hari bagi seorang hamba yang melakukan dosa di siang hari. Kemudian mereka mengatakan, ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosaku. Dan Allah akan membentangkan tangannya di siang hari bagi mereka yang melakukan salah dan dosa di malam hari, kalau mereka mengatakan, ya Allah, ampunkan dosaku. Sehingga ikhwatul Islam, jangan pernah kita bosan mengucapkan, ya Allah, ampunkan dosaku. Sebanyak apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali satu kesalahan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kenal dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan hadis di dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kalau seandainya ada anak Adam yang mereka datang membawa kesalahan sebesar dunia, coba bayangkan sebesar dunia kesalahannya. Kemudian kalau dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan dosanya, wala ubali, aku tidak akan pedulikan. Artinya sebesar apapun mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, mudah bagi kita untuk beristighfar dan selalu berbaik sangka kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, itu merupakan di antara pesan Nabi SAW kepada kita bersama sebelum Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Kemudian ikhwatul Islam, setelah menyampaikan pesan ini,
Maka Nabi SAW berbaring di rumahnya, di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda kita Aisyah, dan hadis ini hadis yang juga dibawakan oleh ibunda kita Aisyah, karena memang selalu kita menyebutkan hari-hari terakhir Nabi SAW, hadisnya paling banyak diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Mengapa demikian? Karena memang Nabi wafatnya di rumah Aisyah, Nabi sakitnya di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ibunda kita Aisyah pernah menyebutkan bagaimana cerita akhir wafatnya Nabi SAW. Inna min ni'amillahi alayya. Ibunda kita Aisyah menyebutkan, di antara salah satu nikmat Allah terhadap diriku, anna Rasulullah SAW tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri. Di antara salah satu karunia Allah terhadap diriku, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa sesungguhnya Nabi SAW wafat fi baiti, di rumahku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena memang di akhir kehidupan Nabi SAW, atau dikala Nabi sudah sakit parah, sudah berat rasa sakit yang menimpa Nabi SAW, maka Nabi SAW minta izin kepada keluarganya, aku tidak sanggup lagi untuk berkeliling, atau aku tidak sanggup lagi pindah dari satu rumah kepada rumah yang lainnya. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling adil. Di akhir kehidupan Nabi, dikala Nabi sakit, Nabi masih pindah dari suatu rumah kepada rumah yang lainnya. Terutama bagi mereka yang punya lebih daripada satu istri. Nabi adalah contoh yang paling mulia bagaimana adilnya Rasulullah SAW. Sampai dikala Nabi sakit parah, Nabi menyebutkan, Inilah astati' an adura bainakun. Aku tidak bisa lagi berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lainnya. Kalau kalian izinkan, kata Nabi kepada para istrinya, aku sakit, aku berbaring, aku tinggal di rumah Aisyah, maka aku akan lakukan, atau aku akan melakukan yang demikian. Maka apa kata istri Nabi SAW? Semua mereka mengizinkan Nabi untuk tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha dan sakit di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya apa, ikhwatul Islam? Berarti itu tanda merupakan Nabi sangat sayang kepada Aisyah, karena tidak mungkin dia minta izin kepada istri yang lainnya untuk sakit, artinya untuk dirawat oleh ibunda kita Aisyah, kecuali Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam sebuah hadis yang selalu kita sebutkan, dikala terjadi perang Khandaq ini, ikhwatul Islam, peperangan yang terjadi tahun berapa perang Khandaq ini? Tahun ke-4 atau ke-3? Perang Khandaq. Kapan terjadi perang Khandaq, ikhwatul Islam? Nah, tahun ke-5, ke-3, ke-4. Ketiga atau keempat? Ada yang tahu? Perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ada salah seorang sahabat yang bertanya, Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As. Karena Nabi SAW sangat sayang kepada semua para sahabatnya. Salah satunya kepada Amr bin As. Dan dia merasa dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Maka pada waktu itu dia memberanikan diri bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Siapa manusia yang paling kau cintai? Kenapa dia bertanya? Karena dia merasa dia yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Dan begitulah muamalah Nabi. Setiap dari sahabat Nabi, mereka merasa mereka yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Dan memang Nabi itu yang Nabi lakukan. Nabi mencintai semuanya. Nabi mencintai para sahabatnya. Dan setiap para sahabat merasa dirinya yang paling dicintai dibandingkan dengan sahabat yang lain. Salah satunya adalah Amr bin As. Sehingga dia memberanikan diri bertanya, Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Siapa manusia yang paling kau cintai? Maka Nabi mengatakan Aisyah. Dengan mudah, dengan gamblang Nabi menyebutkan Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jelas hadis Nabi SAW. Kemudian sahabat ini kembali bertanya, Ya Rasulullah, yang aku maksudkan adalah siapa yang paling engkau cintai dari kalangan laki-laki? Maka apa jawaban Nabi SAW? Nabi tidak menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi tidak menyebutkan namanya Abu Bakar, tapi Nabi menyebutkan Abuha. Artinya Abuha ini ayahnya. Ayahnya siapa? Ayahnya Aisyah. Artinya masih ada nama Aisyah di dalamnya. Kenapa Nabi SAW tidak menyebutkan, Ya Rasulullah, siapa yang paling kau cintai dari kalangan laki-laki? Nabi menjawab, yang paling aku cintai adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Nabi tidak mengatakan yang demikian? Karena Nabi tetap ingin mengikut sertakan nama ibunda kita Aisyah di dalamnya. Maka dikala Nabi ditanya, Nabi menjawab Abuha, ayahnya, yaitu ayahnya Aisyah radhiyallahu taala, agar kita tahu bagaimana kedudukan ibunda kita Aisyah
di sisi Nabi SAW, wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan itu masalah hati, ikhwatul Islam. Makanya walaupun Nabi memiliki istri lebih dari satu, yang hidup bersama Nabi 9 orang, Nabi adalah orang yang paling adil. Kemudian Nabi menyebutkan, ya Allah, ini adalah pembagianku, pembagian yang paling adil. Kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, jangan engkau ambil diriku atau jangan engkau berikan beban kepadaku sesuatu yang aku tidak memilikinya, yaitu masalah cinta. Karena memang hati Nabi SAW cinta kepada ibunda kita Aisyah. Kenapa tidak? Aisyah ini Allah yang perintahkan Nabi menikah dengannya. Wanita yang barokah, keluarga yang barokah. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Sehingga dikala ditanya, siapa yang paling kau cintai dari kalangan laki-laki? Nabi tetap menyertakan nama Aisyah, Abuha, ayahnya. Itu ayah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian setelahnya baru disebutkan orang lain, Umar, Utsman, Ali, dan disebutkan oleh Nabi SAW orang-orang yang beliau cintai. Artinya ikhwatul Islam, makanya Nabi tidak mungkin sakit ingin dirawat di rumah Aisyah, kecuali Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Terutama dikala kita sakit. Biasanya kalau kita sakit, kita contohkan dalam keluarga kita saja. Misalnya anak kita yang sakit, dia sakit, dia ingin bersama ayahnya atau ingin lebih bersama ibunya. Biasanya kalau anak kita yang sakit, siapa yang paling dia ingin? Misalnya ingin dipijit atau ingin digendong. Biasanya anak-anak yang sakit, maka mereka akan memilih orang yang paling dia sayangi. Makanya kalau kita lihat orang, apakah anak kita sayang kepada kita, lihat dikala dia sakit. Kalau dia ingin bersama kita, berarti kita adalah ayah yang luar biasa sayang kepada dirinya. Tapi rata-rata tidak demikian keadaannya, pasti larinya kepada ibunya. Berarti ibunya lebih dia sayangi daripada ayahnya. Dan itu biasa. Orang tuanya, dijaga oleh orang tuanya. Karena seseorang yang sakit akan ingin berada di sisi orang yang paling dia cintai. Itu kaedahnya. Nah, Nabi dikala sakit ingin berada di rumah orang yang paling Nabi cintai. Artinya ikhwatul Islam, makanya Aisyah menyebutkan, inna min ni'amillahi alayya, bahwa sesungguhnya di antara nikmat Allah kepada diriku, anna Rasulullah SAW tuwfiya fi baiti, Nabi itu wafat di rumahku. Karena memang Nabi memilih rumah Aisyah tempat sakitnya. Karena memang kalau Nabi sakit, kemudian Nabi wafat, rumah Aisyah akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Nabi SAW, sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Kemudian wa fi yaumi, dan juga di antara karunia dari Allah untuk ibunda kita Aisyah, Nabi itu sakit dan Nabi itu wafat di harinya Aisyah, bukan hanya di rumahnya. Misalnya hari Ahad atau hari Selasa jatahnya Safiyah, hari Rabu Ummu Habibah, hari Kamis istri Nabi yang lainnya. Pas hari Senin, maka itu betul-betul gilirannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga pas giliran Aisyah, Nabi wafat di rumahnya dan Nabi wafat juga di harinya. Artinya betul-betul di hari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau seandainya istri Nabi yang lain tidak mengizinkan Nabi untuk tinggal di rumah Aisyah, maka nanti Allah pun akan mewafatkan Nabi di rumah Aisyah di harinya. Makanya itu merupakan di antara nikmat Allah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa fi yaumi. Kemudian wa baina sahri wa nahri. Ini merupakan keromantisan yang paling indah. Nabi SAW wafat juga dalam pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Artinya dalam pelukan ibunda kita Aisyah. Seolah-olah Nabi berbaring di atas Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, baina sahri wa nahri. Dalam pelukan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Begitulah Nabi SAW. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi inda mautih. Dan ini juga kemuliaan yang lain, bahwa Nabi SAW wafat. Tidaklah Nabi wafat kecuali Allah kumpulkan antara air liurku dengan air liur Nabi SAW. Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wajar kalau seandainya dia berbangga dengan keutamaan-keutamaan yang Allah hadiahkan kepadanya. Banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada ibunda kita Aisyah, terutama bagaimana dia dengan Rasulullah SAW, bagaimana dia dengan Nabi, keromantisan Nabi dengan Aisyah, keromantisan yang tidak ada batasnya. Satu-satunya wanita yang berani terhadap Nabi SAW. Berani itu maksudnya dalam tanda kutip bukan berani melawan Nabi, tidak, tapi berani yang berbeda dengan istri yang lainnya adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kadang coba bayangkan ikhwatul Islam, Nabi menikah dengan Aisyah atau bergabung dengan Aisyah. Berapa umur Nabi SAW? Umur Nabi dikala bercampur atau serumah dengan Aisyah, berapa umur Nabi? Siapa masih ingat? Berapa umur Nabi SAW?
49 atau 50? Nah, siapa yang bisa jawab? Ini pertanyaan yang mudah. Kapan atau berapa umur Nabi dikala serumah dengan Aisyah? Kapan? Karena tidak ada di antara kita yang tahu, berarti kita tutup dulu ya. Kapan? Berapa? Siapa yang jawab angkat tangan? Biar tahu orang yang menjawabnya. 5? Betul nih 50? Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Allah jika khairan, silakan. Insya Allah bisa di... Insya Allah, barakallahu fiik. Allah jika khairan. Syukuran ya, barakallahu fiik. Semoga diberikan keberkahan selalu. Walau jawabannya salah ya. Baik, di kota Islam. Berapa? 50? Siapa yang berani mengatakan 53? Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Berapa umur Nabi? Berapa umur Nabi? Umur Nabi dikala diutus menjadi Nabi berapa? 40. Nabi berada di Mekah berapa tahun? 13. 13. Berarti 40 tambah 13 berapa? 53. Berarti umur Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah 53 tahun. Nabi bergabung dengan Aisyah tahun kedua Hijriah. Berarti berapa umur Nabi SAW? 55 tahun. Jangan lupa lagi ya, umur 55 tahun. Artinya Nabi bergabung dengan ibunda kita Aisyah. Nabi berumur 55 tahun, ibunda kita Aisyah berumur 9 tahun. Nah, kita lihat ikhwatul Islam. Karena Nabi SAW dengan Aisyah waktunya tidak lama. Kurang lebih 9 tahun saja umur Aisyah dengan Nabi SAW, berumah tangga dengan Nabi. Aisyah hanya berumah tangga dengan Nabi kurang lebih 9 tahun. Namun 9 tahun ini merupakan 9 tahun yang paling indah, yang memberikan pelajaran kepada kita bersama. Aisyah berlomba lari dengan Nabi SAW. Siapa di antara kita yang pernah pacu lari dengan keluarganya? Ada atau tidak? Bergandengan setangan saja mungkin kita sudah malu. Tidak usah bergandengan tangan, kita sudah tua. Nabi sudah 55 tahunnya masih lomba lari. Nabi dikala berumur 55 tahun, bahkan lebih, bahkan dikala berumur 60 tahun, Aisyah masih meletakkan dagunya di atas bahu Nabi SAW sambil melihat orang yang sedang bermain. Siapa di antara kita yang demikian? Nabi SAW masih selalu mandi berdua dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Nabi wafat SAW juga berada di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau kita ingin mencari bahagia, keluarga bahagia, pelajari keluarga Nabi SAW. Tak usah kita cari yang jauh-jauh. Bagaimana keluarga kita bahagia? Cari Nabi. Karena Nabi keluarganya adalah keluarga yang paling bahagia. Dan kita tidak akan bahagia kecuali dengan mempelajari keluarga yang bahagia. Dan yang paling bahagia di dunia sebelum bahagia di akhirat adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita dan indah di sana. Salah satunya ini ikhwatul Islam, wa anna Allah wa baina sahri wa nahri. Nabi wafat di pangkuanku. Sahri itu nahri itu artinya di sini. Artinya Nabi betul-betul dipeluk oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mauti. Dan Allah pun mengumpulkan antara air liurku dengan air liur Nabi SAW. Nah, kalimat yang keempat ini apa maknanya ikhwatul Islam? Apa arti daripada Nabi atau Allah mengumpulkan air liur Nabi dengan air liur ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? Insyaallah pembahasannya besok kita sambung ya. Insyaallah masalah hadis ini ikhwatul Islam, terutama hadis bagaimana ini cerita akhir Nabi SAW, cerita yang paling indah antara ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk selalu mengetahui bagaimana keadaan baginda Nabi yang mulia, terutama akhir cerita Nabi meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Karena Nabi meninggal di bulan Rabiul Awal sama dengan bulan kita sekarang ini. Sekarang misalnya bulan Rabiul Awal, sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 misalnya. Berarti hari Senin Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggal 8, Sabtu tanggal 9, Ahad tanggal 10, Senin tanggal 11. Karena memang ikhwatul Islam, Nabi SAW, para ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan tanggal 12, ada lagi yang menyebutkan tanggal 11 atau akhir wafat Nabi SAW. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan di hati, kata-kata yang salah kami mengucapkannya, kami mohon dimaafkan. Waktu kita masih ada kurang lebih 10 menit ikhwatul Islam. Kalau ada di antara kita yang bertanya satu atau dua pertanyaan kami persilahkan. Barakallahu fiik. Silakan. Silakan.
Baik. Baik, baik. Baik. Barakallahu fikum ikhwatal Islam. Di antara pertanyaannya adalah solawat memiliki keutamaan yang luar biasa sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan di awal muqaddimah. Bagaimana pahala yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika mereka bersolawat kepada baginda Nabi yang mulia. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan sebuah kitab yang kemarin telah kita jelaskan, Jala'ul Afham fi Fadl Salati ala Khairil Anam, yaitu kurang lebih 40 keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba dikala mereka bersolawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang perlu kita ketahui ikhwatul Islam, ini jarang di antara kita yang mencari tahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya solawat yang paling bagus adalah solawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin ada solawat yang paling bagus dibandingkan dengan solawat yang keluar dari lisan Nabi? Tidak mungkin untuk selama-lamanya, tidak mungkin. Makanya kita harus mencari, Ustaz, apakah ada solawat yang banyak yang keluar dari lisan Nabi? Banyak, bukan ada, banyak. Maka itu merupakan kewajiban kita bersama. Kenapa kita harus mencari solawat yang lainnya? Kita lupa kepada solawat yang dikeluarkan oleh Nabi itu sendiri. Karena ibadat solawat ini ikhwatul Islam, setiap daripada pertanyaan para sahabat itu sama. Ya Rasulullah, kalau kami mengucapkan salam, kami tahu. Karena salam itu kalimat yang sama mulai dari zaman Nabi Adam. Bahkan sebelum Nabi Adam diturunkan dari surga, maka salam itu sudah ada. Assalamualaikum. Itu semuanya tahu. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau salam kami tahu, kalau mengucapkan salam kami tahu, fa kaifa nusalli alaika? Bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Artinya tidak mungkin para sahabat bertanya, kecuali mereka tidak tahu atau mereka tahu, namun mereka ingin mencari tahu mana yang terbaik. Bisa dipahami? Pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah, kalau salam kami tahu, fa kaifa? Bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Di dalam kalimat ini atau di dalam pertanyaan ini ada dua makna. Makna yang pertama, bisa jadi para sahabat betul-betul tidak tahu bagaimana mengucapkan salawat kepada Nabi. Makna yang kedua, para sahabat tahu, namun mereka ingin mengucapkan salawat sebagaimana yang keluar dari lisan Nabi itu sendiri. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab yang disebut dengan Al-Adhkar ikhwatul Islam, tidak mungkin ada bahasa yang paling indah kecuali bahasa Al-Quran dan bahasa yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Tidak mungkin ada bahasa yang paling bagus, baik itu doa, apalagi zikir. Salawat itu adalah bagian daripada zikir, kecuali yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya kita bertanya, apa sih atau bagaimana lafaz salawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ikhwatul Islam, dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Pertanyaan sahabat ini dari Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullahu taala, seorang tabi'in yang dikala bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Abi Layla, "Ala uhdi laka hadiyah? Maukah aku berikan kepadamu hadiah?" Maka Abdurrahman mengatakan iya. Maka kemudian Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu mengatakan, dulu hadiahnya bukan berbentuk benda, tapi hadiahnya berbentuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa dikurangi, tanpa ditambah sedikit pun. Kemudian Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu mengatakan, dulu kami bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam, bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu. Maka Nabi mengatakan, faqulu, katakanlah. Artinya Nabi perintahkan kepada kita mengatakan kalimat ini. Kalau ada di antara kita yang bersalawat, kenapa kita jauh-jauh dari bahasa yang diucapkan oleh lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Satu huruf pun tidak ada tambahan, sebagaimana satu huruf pun tidak ada yang dikurang. Kalau kita tidak percaya, nanti lihat kepada hadisnya dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Namun di dalam hadis ini ada juga perbedaan para ulama. Ada yang menyebutkan innaka Hamidum Majid satu kali, ada yang menyebutkan innaka Hamidum Majidnya dua kali. Itu adalah bahasa salawat yang keluar dari lisan Nabi, sebagaimana yang dibawakan oleh Ka'ab bin Ujrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Pertanyaannya sama, jawaban Nabi, faqulu, kalau kalian ingin berselawat kepadaku maka ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Kemudian yang ketiga, dari sahabat Abu Umaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Pertanyaannya sama. Jawaban Nabi, faqulu, ya Rasulullah, bagaimana kami mengucapkan salawat? Jawaban Nabi mengatakan, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Kemudian lafaz yang berikutnya dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Pertanyaannya sama. Bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi menyebutkan faqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Tambahannya fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian dari Amr bin Hizam, dia meriwayatkan dari sahabat Nabi SAW masih dengan jawaban dan pertanyaan yang sama. Bagaimana kami mengucapkan salawat ya Rasulullah? Maka Nabi menyebutkan, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Kadang-kadang kita lupa menghafal selawat yang keluar dari lisan Nabi dan kita disibukkan dengan selawat yang lainnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, tidak akan mungkin ada selawat yang paling indah kecuali selawat yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Bisa dipahami insyaallah ya. Dan itu sesuatu yang mutlak ikhwatul Islam. Maka kewajiban kita bersama untuk mencari selawat kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang keluar dari lisan Nabi. Karena tidak mungkin ada selawat yang paling indah melainkan selawat yang paling diucapkan atau yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebuah hadis ikhwatul Islam, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ahsinus salata ala nabiyyikum, yaitu bagaimana kalian mengucapkan memperindah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian para ulama mengambil pendapat dari hadis ini, selama selawat itu tidak ada unsur-unsur hulu di dalamnya, berlebihan terhadap memuji Nabi yang mulia, maka itu tidak menjadi masalah. Sebagaimana yang diambil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau seandainya ada unsur berlebihan di sana, seperti misalnya, ya Rasulullah, engkaulah yang akan memberikan kemudahan kepada kami. Yang memberikan kemudahan kepada kita adalah Allah. Ya Rasulullah, engkau yang akan mengabulkan doa kami. Yang mengabulkan doa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, angkat malapetaka yang ada di diri kami. Yang mengangkat malapetaka adalah kepada Allah semuanya kita meminta. Apabila ada kalimat-kalimat ini di dalam selawat, maka itu tidak boleh bagi kita mengucapkannya. Tapi kalau seandainya tidak, walaupun bukan dengan bahasa yang tadi kita ucapkan, maka dibolehkan diambil dari apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terutama dengan memperbanyak mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembalikan lagi kepada keutamaan yang sangat indah. Inna awlan nasi di yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salata. Sesungguhnya orang yang paling pantas terhadap diriku adalah mereka yang paling banyak mengucapkan selawat kepadaku. Dan kita selalu mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bagi kita mengucapkan singkatan-singkatan berselawat kepada Nabi. Seperti misalnya ada di antara kita yang menulis dengan kalimat sad atau salama di dalam bahasa Arab, atau di dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu kita mengucapkan Muhammad SAW, maka itu adalah termasuk orang-orang yang kikir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di dalam surga bersama baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang ingin meninggalkan Madinah untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah dalam rangka beribadah, semoga Allah mudahkan perjalanannya. Allah jadikan ibadah mereka adalah ibadah yang diterima, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan umrah mereka adalah umratan mabrurah. Kalau ada di antara kita yang pulang ke kampung halaman, semoga Allah mudahkan perjalanan, Allah kembali kumpulkan kita bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah di Mekah dan Madinah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.